Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, nama saya Aisyah Ramtanginasyi dari kelas 10 ingin menyampaikan rangkuman materi bab 5 yang dengan judul Meneladani Peran Ulama Penyebar Ajaran Islam di Indonesia. Islam merupakan salah satu agama terbesar di Indonesia dan penyebarannya tidak terjadi secara tiba-tiba. Islam masuk ke Nusantara melalui proses panjang sejak abad ke-7, kemudian berkembang pesat sekitar abad ke-13 sampai abad ke-16. Yang menarik, proses penyebaran Islam di Indonesia langsung secara datar, tanpa paksaan dan justru melalui pendekatan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Inilah yang membuat Islam mudah diterima oleh berbagai suku, budaya, dan daerah. Peran ulama, pedagang muslim, dan para sufi sangat besar dalam proses ini. Mereka berdakwah dengan metode yang lembut, menghargai budaya lokal, serta menekankan akhlak mulia. Masuknya agama Islam di Indonesia. Mengenai masuknya agama Islam di Indonesia terdapat banyak pendapat yang berbeda. Yang pertama adalah teori ujaran oleh Profesor Dr. Christian J. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Wilayah kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak dijelaskan secara rinci bagaimana Islam bisa masuk dan berkembang di Samudra Pasai. Maka muncul pertanyaan besar, mungkinkah saat Islam datang langsung mampu mendirikan kerajaan yang memiliki kekuasaan politik besar? Yang kedua ada teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan pemerintahan Cina dinasti Jepang, menemukan pemerintah saudagar Arab di wilayah dari sini disimpulkan Islam bawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Yang ketiga ada teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jajadimira. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah karena didasarkan pada sistem pemerintah. Teori ini dipandang lemah karena tidak sempurna sistem tersebut di Persia sebagai mazhab Syiah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas satu Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i, sekaligus terkenal as-sunnah wal jamaah bukan pengikut Syiah. Selanjutnya yang keempat adalah teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kelanteng Sampokong. Pertanyaannya, mengapa nama Sultan Demak dan para Wali Songo yang disinakan dalam kronik Kelanteng Sampokong dianggap sebagai orang Cina? Dan yang terakhir ada teori maritim oleh N.A. Balaj. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau 7 sampai 12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman-pedalaman dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di berbagai wilayah. Selanjutnya, perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja hidup yang memeluk Islam. Dengan demikian terbentuklah kesultanan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Ada banyak tokoh, ulama, dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayahnya masing-masing, seperti Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Ahmad, Sultan Alauddin Riyadsyah, Wali Songo, Sultan Alauddin Datuk Tunggang Barangan, Sultan Zainal Abidin, Abdul Sayyid, Abdul Rahman, Abdul